Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anakku yang saya banggakan. Baiklah, untuk pelajaran atau video kali ini saya akan menyampaikan sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas bab yang kelima, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau video sebelumnya itu membahas tentang latar belakang Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pada video yang ketiga atau pertemuan yang ketiga ini saya akan membahas tentang tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, langsung saja kita akan menuju pelajaran yang berikutnya. Nah anak-anakku, mari kita membaca agar kita lebih paham. Dengan membaca itu insya Allah kita akan tambah ilmu, akan tambah kepahaman kita. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pagi hari menjelang subuh sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Nih. Jadi menurut akal memang peristiwa Isra Mi'raj ini sulit untuk diterima akal, apalagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jelas mereka itu hanya mengandalkan akal, tidak mengandalkan iman. Makanya mereka nggak mungkin akan bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj, apalagi Abu Jahal dan rombongannya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah SAW bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Nih, beda dengan Abu Jahal dan rombongannya. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, nah maka disebut As-Siddiq, ya sampai dikasih gelar As-Siddiq karena apa? Beliaulah yang orang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena dengan imannya maka beliau mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya, setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Inilah namanya orang kafir, itu dikasih nasihat, dikasih contoh, dikasih kabar kayak gitu, jelas karena apa? Hatinya sudah tertutup. Beda dengan orang mukmin seperti Abu Bakar As-Siddiq, bisa menerima peristiwa, bahkan lebih dari itu pun Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Tapi kaum kafir Quraisy tetap tidak percaya. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah.
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar. Supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah SAW. Nih, jadi perbedaannya kalau orang-orang kafir Quraisy ini tidak bisa menerima kebenaran dari peristiwa Isra Mi'raj, bahkan menggunakan berita Isra Mi'raj itu sebagai alat untuk menghasut masyarakat Mekah agar tidak percaya pada Nabi Muhammad, mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah penyebar kebohongan. Beda dengan orang-orang mukmin, kaum muslimin, kaum muslimin ini membenarkan dengan hatinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Justru dengan mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini, keimanannya semakin tambah kuat. Ini beda dengan kaum kafir Quraisy. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, coba kalian berdiskusi, baca kembali teks tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalian ulang-ulang videonya sambil dibaca, sambil dengarkan penjelasan saya. Bagaimana tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj dari bacaan teks tersebut? Diskusikan hal tersebut dengan kelompokmu, tuliskan dalam bentuk berikut. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ini tentunya ada dua versi, yaitu ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, kalian bisa diskusikan. Kalau memang tidak ada temannya, kalian bisa minta bantuan orang tua atau kakak kalian atau saudara kalian. Nah, anak-anakku yang saya cintai, setelah kalian mempelajari tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj, tanggapan dari kaum kafir Quraisy dan tanggapan dari kaum muslimin Mekah. Nah, kita dapat menyimpulkan atau merangkum dari pelajaran pertama, kedua, dan yang ketiga ini agar kalian lebih mendalaminya atau lebih bisa mengingatnya, yaitu yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakang oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Bakar meninggal dunia. Ini latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini pengertian dari peristiwa Isra Mi'rajnya seperti itu. Dan yang ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Jadi sholat 5 waktu ini dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Semenjak itulah diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Dan yang keempat anak-anakku, yaitu kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka, wajahnya menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Yang B, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu ditambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Yang C, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Ini adalah gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Makanya anak-anakku, mulai sekarang jangan pernah berbohong, berbicara dengan jujur. Dan yang D, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba, yaitu ngasih pinjaman orang lain
tapi minta balasan yang lebih banyak. Nah, kelebihannya ini adalah riba. Dan yang kelima, anakku, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga beliau bergelar as-Siddiq yang artinya membenarkan. Beliaulah orang yang pertama kali yaitu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita yang bohong. Beda dengan kaum muslimin, mereka malah semakin tambah kuat imannya. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, setelah kalian mempelajari peristiwa Isra Mi'raj, kemudian tanggapan kaum kafir kaum Mekah, ya, kalian bisa melatih kemampuan kalian mendalami atau kemampuan kalian dalam menangkap pelajaran ini. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, siapa orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj? Nah, coba kalian jawab. Yang kedua, as-Siddiq artinya apa? Yang ketiga, berapa lama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jika ditempuh dengan naik dalam perjalanan Isra Mi'raj ini cuma semalam, tapi kalau ditempuh dengan unta ini berapa lama nih? Yang keempat, bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy Arab setelah mendengar peristiwa Isra Mi'raj? Kira-kira tanggapannya bagaimana? Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan kaum muslimin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Tanggapan kaum muslim itu kira-kira bagaimana? Nah, kalian bisa ulang-ulangi video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Anak-anakku banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.